Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lihat pencabutan roh orang kafir. Sementara hambanya kafir, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam, mereka membawa masuk. Masuk itu kain yang tidak nyaman digunakan. Itu diambil dari neraka. Nah, masih kelambi itu dunia ini ya, nek digawe enak, orang sing digawe gak enak. Nek digawe enak itu rasanya adem. Mungkin saya dia kartun sing mau enak api ngoten iki. Ana mana kelambi itu digawe itu gak enak, gatel panas. Nah itu orang yang kafir tadi dibawakan pakaian sing dari neraka sing gak nyaman dipakai. Mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Ini hampir sama. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah Ta'ala. Tadi dikatakan, wahai jiwa yang busuk. Lah mendengar seperti ini, rohnya kocar-kacir, rohnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Ada gancu cabangnya wakai ngene ditarik wol sing basah. Gambarane kok wonten narik roe wong kafir itu. Sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Ini hampir sama teknisnya, cuma pemanggilannya beda. Kemudian diberi masuk pakaian yang gak enak tadi itu yang mereka bawa. Roh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, roh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah digunakan ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan langit tadi, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya begini, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi orang-orang kafir dulu itu besok itu tidak akan dibukakan pintu langit itu, dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Lah masuk iso unta masuk ke lubang jarum. Ini artinya sebuah apa ya? Sebuah gambaran tidak mungkin keluar, tidak mungkin dia masuk surga, pasti masuk neraka. Kecuali nek unta tadi bisa masuk lubang jarum. Lah masa bisa? Lubang jarum seberapa? Unta sampai begitu besarnya ini. Nah ini gambaran Quran terkait dengan orang kafir yang ketika dibawa dekat langit, pintu langit untuk dibukakan, dia tidak mau membukakan, malaikat itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijjin. Nah, orang baik tadi disuruh menulis di Illiyin. Kalau orang kafir disuruh menulis di sijjin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian rohnya dilemparkan hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah
yang artinya dengan ikhlas karena kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 31. Nah, itu gambaran orang-orang kafir tadi itu seperti itu. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sandal orang yang mengiringi jasadnya ketika pulang meninggalkan kuburnya. Kemudian datanglah dua malaikat, retakannya keras. Mereka pun menggertak si mayit dan mendudukkannya. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Si kafir menjawab, gitu aja. Masih dibocorkan soalnya nggak bisa jawab. Memang seperti sudah disetting gitu. Dia bilang dia nggak tahu. Apa agamamu? Tanya malaikat. Jawabnya macet. No mawon. Saya nggak tahu, jawab si kafir. Siapa yang diutus di tengah-tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menyebut namanya. Lalu dia digertak, namanya adalah Muhammad. Ini kata malaikat. Ya, bukan dia yang jawab. Si kafir hanya bisa mengatakan saja. Ya, saya nggak tahu katanya. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas. Hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Ini gambarnya orang kafir. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan kabar buruk untukmu. Inilah hari di mana dulu kamu dijanjikan. Si mayat kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya adalah amalmu yang buruk, amalmu yang jelek. Amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di liang lahat. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Dia membawa pendungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan menjadi debu. Nah, kemudian benda itu dipukulkan ke mayat kafir. Dan betul dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Jadi mari dipukul jadi debu, dikembalikan lagi, diwujudkan lagi, dipukul lagi, jadi debu lagi. Itu gambaran seperti itu. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dari jin dan manusia itu nggak dengar, sambatnya waktu dikebleki dan kuburan. Sing krungu makhluk sak liyane jin lan manusia. Kewan-kewan padha krungu kabeh. Nek jin dan manusia tidak mendengar. Ini Nabi yang mengatakan. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, ya Tuhanku, jangan engkau tegakkan kiamat. Nah, tadi orang beriman segera kiamat supaya bisa kembali lagi keluarganya. Ini malah takut kalau kiamat ditegakkan, berarti pengadilan yang ditegakkan akan dihisab semua orang. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Abu Dawud, oleh Shu'aib Al-Harhanud, menyatakan sanadnya sahih. Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Sahih itu berarti tidak diragukan lagi kebenarannya. Ini boleh syarat ya? Terang kan? Malah gak ada ya.
Jadi intinya bahwa dengan memahami perjalanan roh orang-orang beriman dan orang yang kafir, paling tidak untuk menumbuhkan semangat kita itu lebih meningkatkan amal kebaikan kita, untuk mempertahankan keimanan kita. Jangan lakukan syirik, karena syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tapi tegakkan tauhid. Tauhid itu lapangnya syirik. Nah, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa menambah mantapnya keimanan kita. Ini termasuk berita-berita, namanya berita alam gaib. Nah, karena kita tidak bisa melihat kalau tidak mati dulu. Kalau mati baru bisa tahu. Ini namanya berita-berita tentang hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, supaya kita dapat menjadikan pelajaran yang baik untuk memperbaiki amalan kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.